Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cacar Nalenda Wijaya, kelas IEA NIM 35. Di sini saya akan menjelaskan rula dari foto yang tercantum pada video. Baik, yang pertama itu menganalisis lengan dan pergelangan tangan. Yang dimana langkah pertama itu kita harus menemukan posisi lengan atas. Di situ saya posisi lengan atasnya berderajat 29,8 derajat. Dan sesuaikan jika bahu diangkat +1, jika bahu atas diculik +1, jika lengan ditopang atau orang tersebut bersandar -1. Di situ saya 29,8 derajat karena itu ditambah 2 yang berarti poinnya +2. Terus langkah kedua itu kita mencarikan posisi lengan bawah. Di situ foto yang tercantum pada foto tersebut yaitu 116,9 derajat. Sesuaikan jika salah satu lengan bekerja melintasi garis tengah atau ke sisi tubuh, tambahkan +1. Berhubung saya tidak ada, jadi di situ hanya +2. Lanjut ke langkah ketiga. Di situ menemukan posisi pergelangan tangan. Karena posisi si pekerja itu yang saya mengetik, jadi posisinya tuh di +2 yang memiliki derajat 15,3 derajat. Atau sesuaikan jika pergelangan tangan ditekuk dari garis tengah, tambahkan +1. Langkah keempat, putar pergelangan tangan. Jika pergelangan tangan terpelitir di tengah, rentang +1. Jika pergelangan tangan berada atau di dekat akhir rentang, +2. Berhubung saya tidak, jadi tetap +2. Langkah yang kelima, cari skor postur di tabel A. Di situ yang di tabel A itu kita sudah menemukan tadi itu yang upper armnya itu kan 2, jadi lingkarinya itu di 2. Terus lower arm tuh di lingkarnya di bagian upper arm yang nomor 2, dan wrist twistnya itu di nomor 2, lingkari nomor 2, dan wrist core-nya yang paling atas lingkari nomor 2. Lanjut ke langkah ke-6, yaitu jika postur tubuh sebagian besar statis, misalnya lebih dari 10 menit, atau jika tindakan diulang 4 kali per menit, +1. Berhubung saya mengulang 4 kali selama semenit, jadi saya tambah 1. Untuk langkah ke-7, yaitu itu berhubung saya tidak ada beban yang diangkat atau yang dipikul, jadi 0. Lanjut langkah ke-8, yaitu menentukan yang langkah-langkah dari nomor 5 sampai nomor 7. Saya sudah menemukannya, yaitu 3 tambah 1, 4, dan ditulis di tabel C yang melingkari itu 4. Lanjut langkah ke-9 yang menentukan menganalisis leher, badan, dan kaki. Di situ menentukan posisi leher. Posisi lehernya itu yang saya 0,3 derajat, dan menyesuaikan jika leher terpelintir +1, jika leher ditekuk ke samping +1. Langkah ke-10, temukan posisi batang. Sesuaikan jika batangnya terpelintir +1. Berhubung yang saya 0,3 derajat, di situ poinnya 1, +1. Langkah 11, kaki. Itu yang kaki itu menyesuaikan sama yang difoto. Jika kakinya lurus atau tidak menopang hada satu kaki, +1. Lanjut yang next to totalnya, skornya yang saya itu 1. Step 12. Step 12, langkah ke-12 itu
cari skor postur pada tabel B. Tadi yang sudah tercantum pada video tabel B, yaitu legsnya itu sudah ditemukan di 1 dan skornya itu next skornya di 1. Langkah ke 12 ditemukan bawah 1. Langkah ke 13 yaitu tambahkan skor penggunaan otot, yang dimana jika postur tubuh sebagian besar statis, misalnya ditahan kurang lebih 10 menit, tambahkan skor beban, yaitu tambahkan +1 atau perulangan. Jadi situ saya 1 karena melakukan pengulangan selama 4 kali dalam semenit atau lebih. Dan untuk langkah yang 14 di situ saya tidak ada karena tidak menopang beban atau tidak mengangkat beban sama sekali, dan nilainya itu +0. Jadi untuk langkah yang ke-15 tuh menemukan kolom di tabel C yang sudah ada di gambar situ, bahwa necknya itu sudah ketahuan di 2, dan tadi itu yang wrist arm skornya itu sudah 4, jadi tinggal garis dan menemukan di angka 3. Lalu rula skornya yaitu yang dari foto tersebut yaitu adalah 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza. Sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan rula. Pada perhitungan rula terdapat 15 step. Step 1 yaitu upper arm atau lengan atas. Kita mendapatkan skor 1 karena pada foto posisi lengan atasnya itu 13,7 derajat, dan tidak ada penambahan skor karena bahunya tidak terangkat, lengan atasnya tidak miring, dan tidak ada penopang pada lengan atas. Lanjut pada step kedua, kita mendapatkan skor 3 karena pada foto lengan bawahnya itu 43,8 derajat. Lanjut pada step ketiga yaitu pergelangan tangan. Kita mendapatkan skor 3 karena pada foto kita mendapatkan 36,8 derajat, yaitu mendapatkan nilai +3, dan tidak ada penambahan skor dikarenakan pada foto pergelangan tangan itu tidak miring. Lanjut pada step keempat, kita mendapatkan skornya itu 2 dikarenakan pergelangan tangan itu tidak dalam kondisi seperti bersalaman. Kemudian lanjut pada step kelima. Step kelima itu kita melihat nilai atau skor pada step 1 sampai 4 untuk menentukan skor pada tabel A. Kita lihat pada tabel A, upper armnya kita mendapatkan skor 1, lower armnya 3, wrist skornya itu 3, wrist twistnya 2. Kemudian dia tarik garis dan dia dapatkan skor akhir pada tabel A yaitu 3. Lanjut pada step ke-6, kita itu mendapat skor 1 karena dilakukan lebih dari 4 kali per menit. Lanjut pada step 7, kita mendapatkan skor 0 karena bebannya kurang dari 4,4 lbs atau 1,8 kilo. Lanjut pada step 8. Di step 8 itu kita menjumlahkan skor dari step 5 sampai step 7. Kemudian didapatkan yaitu 4. Lanjut pada step 9. Pada step 9 kita mendapatkan skor 3 karena posisi leher pada foto itu 39,3 derajat, yang berarti 20 derajat lebih, dan tidak ada penambahan skor karena posisi lehernya pada foto itu tidak berputar atau miring. Dan pada step ke-10 posisi punggungnya itu 30,1 derajat, sehingga menghasilkan skor 3, dan tidak ada penambahan skor karena posisi punggungnya itu tidak berputar dan juga tidak dalam posisi miring.
Lanjut pada step 11, kita mendapatkan skor 2 karena pada kaki itu tidak ada penopangnya. Kemudian lanjut pada step ke-12. Pada step 12 itu kita melihat skor dari step ke-9 sampai 11 untuk menentukan skor pada tabel B. Pada neck postures kita mendapatkan skornya itu 3 dan trunk itu kita mendapat 3, leg 2. Sehingga jika ditarik garis itu kita mendapatkan skor 5 pada tabel B. Lanjut pada step 13, kita mendapatkan skor 1 karena dilakukan lebih dari 4 kali per menit. Kemudian pada step 14 kita mendapatkan skor 0 karena beban kurang dari 4,4 lbs atau 1,8 kg. Pada step ke-15 kita melihat skor dari step 12 sampai 14 untuk dijumlahkan sehingga mendapatkan skornya itu 6. Selanjutnya untuk menentukan skor akhir kita melihat skor dari wrist arm yang itu 4 dan skor dari neck, trunk, leg itu 6. Sehingga jika ditarik garis itu skornya 6. Skor akhirnya 6 yang berarti diamati lebih lanjut dan harus segera melakukan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Fajri Yuliansa dengan NIM 2402410011. Di sini saya akan menjelaskan tentang rula dari pekerjaan menjangkul. A. Analisis lengan dan pergelangan tangan. Step pertama, temukan posisi lengan atas. Angka 1A. Sesuaikan. Jika bahu diangkat, maka plus 1. Jika lengan atas miring ke samping, maka plus 1. Jika lengan ditopang atau orang tersebut bersandar, maka min 1. Di sini karena posisi lengan atas 47,5 derajat, maka untuk skornya adalah 3. Step kedua, temukan posisi lengan bawah. Jika salah satu tangan bekerja melintasi garis tengah atau samping tubuh, maka plus 1. Karena di sini untuk posisi lengan bawah 43,2, maka skornya 1. Untuk step 3, temukan posisi pergelangan tangan. Jika pergelangan tangan ditekuk dari garis tengah, maka ditambah 1. Di sini untuk posisinya 37,2 derajat, maka skornya adalah 2. Step 4, putar pergelangan tangan. Jika pergelangan tangan terpelintir di tengah, maka plus 1. Jika pergelangan tangan berada di atau dekat akhir rentang, maka plus 2. Di sini karena pergelangan tangan terpelintir di tengah, maka skornya 1. Step kelima, cari skor postur pada tabel A menggunakan nilai dari langkah 1 sampai 4 di atas. Untuk lengan atas skornya 3, untuk lengan bawah skornya 1, pergelangan tangan skornya 2, dan putaran pergelangan tangan skornya 1. Jika ditarik garis memperoleh titik tempuh 4, maka step 5 memperoleh skor 4. Step 6,
Tambahkan skor penggunaan otot. Jika postur tubuh sebagian besar statis atau misalnya ditahan kurang lebih 10 menit, atau jika tindakan diulang 4 kali per menit, maka plus 1. Jadi karena di sini tindakannya diulang 4 kali per menit, maka plus 1. Step 7, tambahkan skor gaya atau beban. Karena di sini bebannya kurang dari 4,4 lbs, maka skornya 0. Step 8, temukan baris di tabel C. Tambahkan nilai dari langkah 5 sampai 7 untuk memperoleh skor pergelangan tangan dan lengan. Jika dilihat dari step 5 sampai 7 dijumlahkan dan memperoleh skor 5, maka dilingkari nomor 5 dilingkari di tabel C. B. Analisis leher, badan, dan kaki. Step 9, temukan posisi leher. Jika leher terpelintir, maka plus 1. Jika leher ditekuk ke samping, juga plus 1. Karena di sini saya mendapati 62,1 derajat, maka skor yang didapat adalah 4. Untuk step 10, temukan posisi punggung. Jika punggung terpelintir, maka plus 1. Jika punggung membungkuk ke samping, maka plus 1. Di sini saya mendapati 88 derajat, maka skor yang didapat adalah 4. Step 11, kaki. Jika kaki dan telapak kaki ditopang, maka plus 1. Jika tidak, maka plus 2. Karena di sini untuk kaki tidak ditopang, maka skor yang didapat adalah 2. Step 12, cari skor postur pada tabel B menggunakan nilai dari langkah 9 sampai 11 di atas. Untuk leher skornya 4, punggung skornya 4, dan kaki skornya 2. Jika ditarik garis memperoleh titik tempuh 7, maka step 12 memperoleh skor 7. Untuk step 13, tambahkan skor penggunaan otot. Jika postur tubuh sebagian besar statis, misalnya ditahan lebih 10 menit atau tindakan diulang 4 kali per menit, maka plus 1. Di sini karena tindakan diulang 4 kali per menit, maka skornya 1. Step 14, tambahkan skor gaya atau beban. Di sini saya mendapati skor 0 karena beban kurang dari 4,4 lbs. Step 15, temukan kolom di tabel C, tambahkan nilai dari langkah 12 sampai 14. Untuk leher skornya 7, untuk punggung skornya 1, dan untuk kaki skornya 0. Dijumlahkan dan memperoleh skor 8. Maka jika ditarik garis memperoleh titik tempuh 7, maka untuk skor rula dari pekerjaan mencangkul adalah 7.
Baik, di sini saya akan melanjutkan yang bagian reba dari foto tersebut. Di situ menentukan yang A itu menganalisis leher, badan, dan kaki. Langkah pertama yaitu menemukan posisi leher. Di situ saya foto tersebut adalah 0,3 derajat. Dan jika leher terpelintir plus 1, jika leher tertekuk ke samping plus 1. Berhubung saya tidak, jadi plus 1 sesuai dengan titik koordinatnya. Langkah kedua itu menemukan posisi batang, yang dimana saya di situ 0,3 derajat, dan menyesuaikan jika batang tubuh terpelintir plus 1, jika batang tubuh tertekuk ke samping plus 1. Berhubung saya di situ tidak, jadi poinnya di situ 1. Lanjut langkah ketiga, menemukan posisi kaki. Di situ saya koordinatnya dari 73,3 derajat. Berhubung saya duduk, pekerjanya di situ ditambahkan 1 karena dan kaki di situ lurus. Angka keempat yaitu menentukan angka dari 1 sampai 3 dan menaruh di tabel A, yang dimana di situ tabel A terangnya posturnya itu di 1, leg score-nya itu di 1, lingkari yang 1, habis itu leg score-nya di 3, titik temu itu akhirnya di 3. Dan lanjut langkah kelima, menentukan beban. Jika beban 11 lbs plus 0, jika beban 11 hingga 22 lbs plus 1, jika beban lebih dari 22 lbs plus 2. Dan sesuaikan jika terjadi guncangan atau paling kekuatan secara cepat, tambahkan plus 1. Berhubung saya tidak ada, jadi di situ plus 0. Lanjut ke langkah ke-6 yaitu menentukan angka 4 dan 5 pada di tabel C. Skornya saya itu tadi pada step 4 dan 5 hanya totalnya 3. Taruh di tabel C 3, lingkari skor A di 3, dan lanjut pada langkah ke-7 yang menentukan menganalisis lengan dan pergelangan tangan. Di situ saya posisi pergelangan tangannya bekerja itu 29,8 derajat, dan menyesuaikan jika bahu terangkat diangkat plus 1, jika lengan atas diculik plus 1, jika lengan ditopang atau orang tersebut bersandar min 1. Berhubung saya di situ derajatnya 29,8, jadi plus 2, dan tidak ada yang pada berkaitan 3 tersebut. Dan lanjut langkah ke-8 yaitu menemukan posisi lengan bawah. Di situ saya titik koordinatnya 116,9 derajat, yang menandakan di situ plus 2. Ya, lanjut step langkah ke-9 yaitu menemukan posisi pergelangan tangan. Di situ saya posisi pergelangan tangannya ada di titik koordinat 15,3 derajat, dan menyesuaikan jika pergelangan tangan ditekuk dari garis tengah atau terpelintir, tambahkan plus 1. Berhubung saya tidak, jadinya poinnya adalah 1 plus 1. Dan lanjut pada step langkah ke-10, cari skor postur di tabel B. Nah, di situ itu kita hitung tabel B yang sudah kita peroleh dari menganalisis lengan dan pergelangan tangan. Di situ upper armnya skornya itu 2. Kita tulis dan lingkari di nomor 2. Lower armnya itu ada di nomor 2. Lingkari nomor 2. Dan free skornya itu ada di nomor 1 dan lingkari nomor 1. Lalu kita tentukan titik temunya itu berada di 2. Lanjut langkah ke-11. Tambahkan skor kopling apabila ada. Berhubung saya tidak ada dari 4 poin tersebut, yang dari good plus 0 plus 1 plus 2 dan plus 3, berhubung saya tidak ada, di situ nilainya plus 0. Untuk langkah ke-12, menambahkan nilai dari langkah 10 dan 11.
Jadi totalnya dari 10 dan 11 yaitu 2. Setelah itu kita lanjut, sudah menemukan skor B-nya. Kita masukkan ke tabel yang berada tabel C. Skornya tadi yang A itu 3 dan skor B-nya yang barusan 2. Dan kita cari titik temunya yaitu di 2. Setelah itu langkah ke-13 mencari skor aktivitas, yang dimana jika satu atau lebih bagian tubuh ditekan selama lebih dari 1 menit yaitu statis plus 1. Tindakan jika dekat yang berulang lebih dari 4 kali per menit plus 1. Tindakan menyebabkan perubahan rentang besar yang cepat dalam postur atau basis yang tidak stabil itu plus 1. Berhubung saya di situ ada 2 poin skor aktivitas, yang pertama dan yang kedua, jadi di situ saya ada 2 poin. Lalu lanjut untuk tabel C, skornya di situ kan 3, jadi activity ditambahkan activity skornya barusan itu 2, jadi totalnya yaitu adalah 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan reba. Pada perhitungan reba terdapat 13 step. Step yang pertama, kita mendapatkan skor 2 karena lehernya itu nunduk lebih dari 20 derajat, yaitu 39,3 derajat, dan tidak ada penambahan skor karena lehernya tidak berputar dan tidak dalam posisi miring. Lanjut pada step 2, kita mendapatkan skor 3 karena pada foto itu 30,1 derajat dan tidak ada penambahan skor karena tidak berputar dan tidak dalam posisi miring. Lanjut pada step ketiga. Pada step ketiga kita mendapatkan skor 3 karena posisi kakinya yang tidak rata sehingga mendapatkan skor sementara itu 2, dan ada penambahan skor. Kita mendapatkan penambahan skornya itu 1 karena berada di 30-60 derajat, sedangkan yang di foto itu 34,3 derajat. Jadi total skornya pada step ketiga itu 3. Lanjut pada step keempat. Pada step keempat kita menggunakan skor dari step 1 sampai 3 untuk menentukan skor di tabel A. Pada tabel A, terang postur itu 3, legnya 3, necknya 3, sehingga jika ditarik lurus kita mendapatkan skor 6. Lanjut pada step kelima, kita mendapatkan skor 0 karena bebannya itu kurang dari 11 lbs atau sekitar 4 kiloan. Lanjut pada step ke-6. Step ke-6 itu kita menjumlahkan skor dari step ke-4 dan juga step ke-5 sehingga menghasilkan skor 6. Lanjut pada step ke-7. Pada step ke-7 kita mendapatkan skor 1 karena pada foto kita mendapatkan 13,7 dan tidak ada penambahan skor karena bahu tidak terangkat, lengan atas tidak miring, dan tidak ada penopang pada lengan atas. Lanjut pada step ke-8, kita mendapatkan skor 2 karena pada foto itu 43,8 derajat. Lanjut pada step ke-9, kita mendapatkan skor 2 dan tidak ada penambahan skor karena pergelangan tangan itu tidak berputar dan tidak seperti bersalaman. Lanjut pada step ke-10. Step ke-10 itu kita melihat skor dari step 7 sampai step 9 untuk menentukan skor pada tabel B. Kita lihat tabel B. Untuk lower armnya itu 2, wristnya itu 2, dan upper armnya itu 1,
sehingga jika ditarik garis itu mendapatkan skor 2. Lanjut pada step 11. Pada step 11 kita mendapatkan skor 0 karena ada pegangan yang bisa dipegang kuat. Lanjut pada step 12. Pada step 12 kita menjumlahkan skor dari step 10 dan step 11, yaitu kita mendapatkan skor 2. Selanjutnya, untuk menentukan skor pada tabel C, kita skor A-nya itu 6 dan untuk skor B-nya itu 2, sehingga ditarik garis itu kita Selanjutnya untuk reba pekerjaan mencangkul A. Analisis leher, badan, dan kaki. Step pertama, temukan posisi leher. Jika leher terpelintir, maka +1. Jika leher ditekuk ke samping, juga +1. Di sini karena 62,1 derajat, maka skor yang didapat adalah 2. Step kedua, temukan posisi punggung. Jika punggung terpelintir, maka +1. Jika punggung membungkuk ke samping, +1. Untuk posisinya itu dapat 88 derajat, maka skor yang didapatkan adalah 4. Step ketiga, karena kaki menekuk, maka +2. Dan untuk menyesuaikan, karena dapat 24 derajat, maka +1. Jadi totalnya skor yang didapat dari step 3 adalah 3. Step keempat, cari skor postur di tabel A menggunakan nilai dari angka 1 sampai dari langkah 1 sampai 3. Di sini leher skornya 2, punggung skornya 4, dan kaki skornya 3. Maka jika ditarik garis memperoleh titik tempuh 7. Untuk step yang kelima, tambahkan skor gaya atau beban. Di sini karena beban kurang dari 11 lbs, maka skor yang didapat adalah 0. Untuk yang step 6, nilai A, temukan baris di tabel C. Tambahkan nilai dari angka 4 dan 5 untuk mendapatkan skor A. Ketika step 4 dan 5 dijumlahkan, maka memperoleh skor 7. B. Analisis lengan dan pergelangan tangan. Untuk step 7, temukan posisi lengan atas. Jika bahu diangkat, maka +1. Jika lengan atas dimiringkan, maka +1. Jika lengan ditopang atau orang tersebut bersandar, maka -1. Jadi di sini karena dapat 47,5 derajat, maka skor yang didapatkan adalah 3. Step 8, temukan posisi lengan bawah. Karena di gambar 43,2 derajat, maka skor yang didapatkan adalah 1. Step 9, temukan posisi pergelangan tangan. Jika pergelangan tangan ditekuk dari garis tengah atau terpelintir, maka ditambahkan 1. Karena seperti yang video sebelumnya yang rula, maka skor yang didapatkan adalah 1.
Step 10, cari skor postur pada tabel B menggunakan nilai dari langkah 7 sampai 9. Lengan atas skornya 3, lengan bawah skornya 1, pergelangan tangan skornya 1. Maka jika ditarik garis memperoleh titik tempuh 3, maka step 10 memperoleh skor 7. Untuk step 11, tambahkan skor kopling, pegangan yang pas dan pegangan daya cengkram sedang, skornya tambah 0. Pegangan tangan atau kopling yang dapat diterima tetapi tidak ideal dengan bagian tubuh lain, maka plus 1. Pegangan tangan tidak diterima tetapi mungkin, maka plus 2. Tidak ada pegangan canggung tidak aman dengan bagian tubuh walaupun tidak dapat diterima, maka plus 3. Di sini karena pegangan tangan atau kopling yang dapat diterima tetapi tidak ideal, maka skornya 1. Untuk step 12, skor B, temukan di kolom C tambahan nilai dari langkah 10 dan 11 untuk mendapatkan skor B. Ketika step 10 dan 11 dijumlahkan memperoleh skor 4, maka jika ditarik garis memperoleh titik tempuh 8 untuk tabel C. Step 13, skor aktivitas plus 1 atau lebih, bagian tubuh ditahan selama lebih dari 1 menit. Plus 1, tindakan jarak dekat yang berulang atau lebih dari 4 kali per menit. Plus 1, tindakan menyebabkan perubahan rentang besar yang cepat dalam postur atau basis yang tidak stabil. Di sini untuk step 13, plus 1, tindakan jarak dekat yang berulang lebih dari 4 kali per menit. Untuk menemukan skor reba, step 12 ditambah dengan step 13, maka untuk reba dari pekerjaan mencangkul adalah 9. Sekian, terima kasih.